Tim Hukum Suara Aksi menilai penangkapan secara serampangan terhadap masa aksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah diduga merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pelanggaran itu terjadi karena proses penangkapan yang dilakukan rentang waktu 29 sampai 30 Agustus itu tidak sesuai dengan KUHP dan norma asasi manusia. Bahkan, para korban asal tangkap yang mayoritas anak-anak dibebani polisi dengan wajib lapor seminggu 2 kali. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian bisa dilihat dari proses penangkapan pemeriksaan. Kemudian selain itu juga ada penangkapan yang asal. Setidaknya di proses akses bantuan hukum ini ada 3 perempuan yang kemudian dia tidak menjadi bagian dari masa aksi, kemudian ditangkap secara asal oleh kepolisian dan juga akhirnya meskipun akhirnya 3 perempuan ini dibebaskan oleh Polda Jawa Tengah, tapi prosesnya pembebasan ini juga tidak melalui proses bantuan hukum yang kemudian proper. Kemudian selain itu, dari 400-an masa aksi ini terdiri dari perempuan yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian juga masa aksi, masyarakat sipil, mahasiswa, bahkan juga disabilitas, di mana ketika proses disabilitas tunarungu ini ditangkap, dia juga tidak mendapatkan satu akses bantuan hukum, kemudian juga tidak mendapatkan pendampingan dari profesional terkait dengan disabilitasnya. Sehingga ini menghalang-halangi proses, bahkan Polda Jawa Tengah telah terbukti melakukan pelanggaran HAM. Kemudian sampai dengan hari ini, dari situasi akses bantuan hukum itu telah terbukti bahwa Polda Jawa Tengah dengan Polrestabes Semarang telah melakukan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian juga dia telah melanggar HAM, termasuk sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap 8 tahun 2009 tentang standar dan prinsip HAM dalam kepolisian melakukan pekerjaannya, tugasnya. Dan di sini kita juga melihat bahwa pemeriksaan dengan dalih pendataan ini tidak dikenal dalam KUHP. Kita tahu bahwa 400 masa aksi ini, bahkan yang 320-nya sudah dibebaskan, itu mereka tidak secara langsung kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Ada proses pendataan yang dimana narasi pendataan ini tidak ada dalam tidak diatur dalam KUHP seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa polisi tidak profesional melakukan pemeriksaan hukum terhadap masyarakat. Nah, Kapolda Jawa Tengah juga tidak menghormati advokat sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan tugas yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Kepada seluruh orang-orang, entah itu dari anak sampai orang dewasa yang ditangkap, karena tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan KUHP, tidak sesuai dengan prinsip dan norma asasi manusia. Jadi, seperti yang tadi disampaikan bahwa ada yang namanya pendataan, sedangkan pendataan itu tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ada adalah pemeriksaan. Pemeriksaan berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat, tetapi kenyataannya sampai terakhir pun penasihat hukum, advokat itu tidak diizinkan untuk mengakses, atau orang-orang yang ditangkap itu tidak diizinkan untuk mengakses penasihat hukum yang dia pilih. Artinya, polisi telah menghalang-halangi penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Jadi kalau polisi kemudian hanya berdasarkan kerjanya itu perintah komandan, mereka salah. Seharusnya mereka bertindak atas dasar hukum dan undang-undang. Jadi kalau kemudian apakah ada dugaan terhadap pelanggaran HAM? Ya, dalam proses penangkapan dan penahanan dan seterusnya, penyitaan barang dan seterusnya. Karena semua ada aturannya yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan itu tidak dilakukan oleh kepolisian ketika saat itu. Jadi kita sudah menyatakan bahwa ada dugaan bahwa kepolisian daerah Jawa Tengah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Begitu kira. Itu siapa yang harus? Kemungkinan entah itu bisa saja profesi dan pengamanan, entah itu inspektorat pengawasan dan seterusnya. Tetapi kami sedang merumuskan akan dibawa kemana nih permasalahan dugaan pelanggaran HAM ini. Makanya yang terpenting adalah menyelamatkan teman-teman, saudara-saudara yang sekarang mungkin masih ada di dalam
kekuasaan penahanan, entah itu harus wajib lapor dan seterusnya, sedangkan tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai kenapa mereka harus wajib lapor. Itu dulu yang kita lakukan. Soal kemudian nanti dugaan pelanggaran HAM ini akan kita kemanakan, itu setelah. Yang penting kita menyelamatkan, mementingkan keselamatan kawan-kawan dulu, begitulah kira-kira.